Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ad-da'i ila ta'atih wal muwafiqi li hidayatih alladhi amara ibadahu bi'ibadatih wa bayyana lahum ahkama syari'atih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahabatihi, amma ba'd. Sahabat YouTube yang bahagia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ketahuilah bahwa keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu sudah tidak asing lagi, sudah menjadi sesuatu yang maklum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang tahu lebih afdal dan lebih utama daripada orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu lebih afdal dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan paham kepada orang tersebut di dalam bidang agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, dengan jalan tersebut ia akan mencari ilmu, atau ia akan membahas suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju ke surga. Al-Imam Sufyan Tsauri dan Imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih utama setelah mengerjakan pekerjaan fardu kecuali mencari ilmu. Jadi kesimpulannya, orang yang sehari-hari disibukkan dengan ilmu, maka orang tersebut adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dikatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan paham di bidang agama. Sahabat YouTube, di video kali ini atau video yang pertama ini,
saya akan mengkaji suatu kitab yang sudah masyhur di kalangan pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin, karangan dari Asy-Syaikh Jainuddin Al-Malibari, ulama yang wafat tahun 987, ulama dari India, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang yuridullahu bi khairan, yang dikehendaki baik oleh Allah karena berusaha untuk memahami atau mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u ta'lifa hadzal kitab al-musamma bi Fathil Mu'in hala kauni musta'inan wa mutabarikan. Bismillah. Bismillahi, saya memulai menyusun kitab ini yang diberi nama kitab Fathul Mu'in. Tingkah saya di saat menyusun kitab ini musta'inan, memohon pertolongan kepada Allah, wa mutabarikan bismillahi, dan mengambil keberkahan dengan menyebut nama Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani ay al-mun'imi bijalailin ni'am ay usuliha, yaitu dat yang memberikan nikmat kalawan nikmat-nikmat yang besar, ay usuliha tegas, yakni nikmat-nikmat yang pokok atau pokoknya nikmat. Kani'matil wujud ba'dal adam, seperti nikmat diwujudkan oleh Allah setelah kita tidak ada di dunia ini. Kemudian nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat diberi rizki, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat-nikmat pokok atau nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahimi ay al-mun'im bidaqa'iqin ni'am ay furu'iha. Allah juga Maha Rahim, yaitu dat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Ay furu'iha, yakni cabang-cabang nikmat besar. Kal jamali, seperti nikmat diberi ketampanan. Setelah kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu diwujudkan di dunia ini, kita juga diberi nikmat, yaitu berupa ketampanan. Ketampanan ini adalah nikmat kecil atau nikmat cabang daripada nikmat pokok. Di antaranya lagi adalah diberikan harta yang banyak, ditambah iman, dan diberi kesempurnaan akal. Jadi Allah Ta'ala disifati dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini isyarah bagi kita bahwa setelah kita diberikan nikmat yang besar, kita juga memohon kepada Allah agar diberikan nikmat cabangnya, nikmat kecilnya. Kenapa Kiai Musannif memulai karangannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Oh, ada beberapa alasan. Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz
karena mengikuti kitab Al-Quran yang mulia. Sebab kitab Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim selain surat Al-Bara'ah atau surat Taubat. Alasan yang kedua, Kiai Musannif memulai karangannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun, wa fi riwayatin fahuwa aqta'u, wa fi riwayatin fahuwa azdam. Karena mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan selain Imam Abi Dawud, yang terjemahnya adalah kullu amrin dibalin, setiap-tiap perkara yang dianggap baik menurut syariat, bukan perkara haram, bukan perkara makruh, dan bukan perkara jorok. La yubtau bi bismillahirrahmanirrahim, kemudian tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtarun, maka perkara tersebut kurang barokah, yang diserupakan dengan hewan yang abtar, yang putus ekornya, au aqta'u, atau diserupakan dengan hewan atau makhluk yang terpotong salah satu anggota badannya, au azdamun, atau diserupakan dengan hewan yang terkena penyakit lepra. Jadi baik itu hewan yang terputus ekornya atau makhluk yang terputus salah satu anggota tubuhnya, atau manusia yang terkena penyakit lepra, walaupun secara zahir dia itu hidup atau makhluk hidup, tapi kurang sempurna. Sama halnya dengan setiap perkara yang dianggap baik kemudian tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu pun walaupun secara zahir ada, tapi kurang barokah, kurang sempurna. Kemudian alasan yang ketiga, Kiai Musannif memulai anggitannya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim adalah tordan li syaiton, karena untuk menolak setan. Sebab setiap-tiap manusia atau jin akan melaksanakan suatu ibadah, suatu amal yang baik seperti menyusun kitab, maka setan akan berusaha untuk menggodanya. Maka perlu ditolak dengan zikir, karena salah satu untuk menolak setan adalah dengan berzikir. Salah satu berzikir adalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yambaghi likulli syari'in bi fannin minal funun ayyatakallama 'alal basmalati mimma yunasibu dzalikal fan, bima yunasibul fannal masyru' fih wafa'an bihaqqiha wa haqqi fannil masyru'. Sangat dianjurkan kepada orang-orang yang akan mengkaji atau membahas suatu fan ilmu atau jenis ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah, ma'ani, fan tafsir, fan hadis,
ayyatakallama alal basmalah, harus membahas dulu basmalah, mimma yunasibul pannal masyru', dengan pendekatan ilmu yang bersangkutan. Alasannya adalah wafaan bihaqqiha, karena untuk memenuhi haknya bismillah, wa haqqal fannil masyru', dan memenuhi haknya jenis fan yang akan dikaji. Artinya jika kita akan membahas suatu fan ilmu fikih, maka perlu bismillah dikaji dulu dengan fan fikih. Setiap kita akan mengkaji atau membahas fan usul fikih, maka perlu bismillah dikaji dengan fan usul fikih. Begitu pula jika kita akan mengkaji fan nahwu, fan shorof, fan balaghah, fan tafsir, fan hadis, maka perlu dibahas dulu dengan perlu membahas dulu bismillahirrahmanirrahim dengan pendekatan fan yang akan dikajinya. Karena ada satu ungkapan, man syara'a fi fannin la yatakallamu 'alal basmalah fahuwa 'abazun. Barang siapa belajar suatu disiplin ilmu tanpa mengupas dulu bismillah, maka orang tersebut terhitung bermain atau sembarangan. Nah, di sini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab Fathul Mu'in ini akan membahas fikih Syafi'i. Maka perlu kita membahas dulu bismillahirrahmanirrahim dengan fan fikih. Fayuqal al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin dibalin ay halin yuhtammu bihi syar'an. Bismillah itu dianjurkan pada setiap urusan atau perkara yang dianggap baik menurut syariat. Bagaimana maksudnya dianggap baik? Jadi perkara tersebut bukan termasuk yang haram dati, bukan termasuk yang makruh dati, dan juga bukan termasuk dari perkara yang sangat hina dan kotor. Maka baca bismillah menjadi haram jika akan melaksanakan perkara yang haram secara dati. Membaca bismillah menjadi makruh ketika mengerjakan perkara makruh yang dati. Begitu pula bismillah tidak dianjurkan ketika akan mengerjakan pekerjaan yang hina dan kotor, seperti akan menyapu kotoran mengucapkan bismillah. Nah, ini tidak dianjurkan. Alhasil annaha ta'tariha al-ahkamul khamsah, maka hasilnya adalah bahwa membaca bismillah kedatangan hukum yang 5 atau ada hukum 5. Hukum yang pertama adalah al-wujub, hukum wajib, seperti membaca bismillah di awal Fatihah ketika sedang sholat menurut madhab Syafi'i radhiyallahu an. Yang kedua, hukumnya sunnah, yaitu setiap kita akan mengerjakan pekerjaan sunnah, seperti akan wudu, akan mandi, akan makan, atau akan melakukan hubungan suami istri. Sunnah terbagi 2, ada yang dinamakan sunnah ain
atau sunnah kepada setiap-tiap orang membaca bismillah. Contohnya seperti wudhu atau akan melaksanakan adus. Nah, ia sunnah setiap-tiap orang membaca bismillah. Ada yang dinamakan sunnah kifai. Sunnah yang cukup dikerjakan oleh salah satunya saja. Contoh ketika makan bersama, ini sunnah membaca bismillah tapi cukup dilakukan oleh satu orang saja. Contoh lagi seperti akan melaksanakan hubungan suami istri, ini juga disebut sunnah kifai, artinya cukup diucapkan oleh salah satunya aja. Hukum membaca bismillah yang ketiga adalah tahrim, yaitu fil muharramidzati. Setiap-tiap akan mengerjakan perkara haram secara zat. Jadi zatnya itu diharamkan. Bukan haram dari jihad yang lain, min haitsul ghair atau min haitsul arodi. Contoh haram dati atau haram secara zat seperti membaca bismillah ketika akan berzina atau membaca bismillah ketika meminum arak. Nah, ini haram membaca bismillah. Beda ketika akan melaksanakan haram yang haramnya haram lil ghair, min haitsul ghair, seperti melaksanakan wudhu dengan menggunakan air yang digasap. Nah, ini hukumnya haram tapi haram min haitsul ghair. Karena haram min haitsul ghair, kita membaca bismillah tidak haram, tetap malah hukumnya sunnah. Hukum yang keempat adalah al-karohah, makruh hukumnya membaca bismillah. Pada saat bagaimana? Fil makruh adzati, setiap-tiap melakukan perkara yang makruh secara zat. Jadi makruhnya itu makruh dzati, bukan makruh min haitsul ghair, sanes bukan makruh min haitsul arodi. Jadi ketika kita akan mengerjakan perkara yang makruh secara dzati, kemudian kita membaca bismillah, makruh itu hukumnya. Contoh, ketika kita mau melihat kemaluan istri sendiri, itu kan makruh dzati. Membaca bismillah pada saat itu maka hukumnya makruh. Adapun makruh min haitsul ghair seperti ketika akan memakan pete atau memakan bawang, ya, itu tidak makruh, bahkan tetap sunnah hukumnya. Kenapa? Karena makruh di sini adalah makruh min haitsul ghair, dari jihad lain. Jadi bukan dari feteknya yang makruh, bukan dari bawangnya yang makruh, tapi dari jihad lain, yaitu bisa baunya bisa mengganggu kepada orang lain. Yang kelima adalah hukum membaca bismillah itu adalah al-ibahah, boleh. Yang mana kita hukumnya boleh membaca bismillah? Bil mubahat allati la syarafa fiha, yaitu ketika akan mengerjakan perkara yang mubah yang tidak ada kemuliaan sama sekali, seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat itu kita membaca bismillah, maka membaca bismillahnya itu hukumnya boleh-boleh saja. Ini saja video pertama ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.